Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai kajian kita siang hari ini. Kita buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah, hari ini kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lain. Beberapa waktu lalu saya dan anak-anak masih berdiri di Kalianget karena acara sekolah. Sekarang sudah berada di sini. Maka sesungguhnya hidup kita setiap hari itu hanya berpindah satu nikmat kepada nikmat yang lain. Dan nikmat yang luar biasa besar siang hari ini. Apapun keadaan kita di rumah, serepot apapun tanggungan pekerjaan yang sedang kita tanggung, alhamdulillah Allah masih meringankan kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu. Tidak ada jaminan orang yang selalu duduk di majelis ilmu, rajin sholat, masuk surga. Tidak juga orang yang hari ini enggak datang majelis ilmu, enggak sholat, masuk neraka. Loh kok begitu? Iya. Karena banyak dosa yang Allah hapuskan dengan taubat. Dan banyak amalan yang Allah hapuskan karena di dalam hati kita ada perasaan sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Maka mari kita minta sama Allah, ya Allah, duduk kita siang hari ini bukan ingin merasa lebih baik dari yang lain, bukan ingin merasa lebih alim dari yang lain, tetapi ya Allah, kami duduk di sini, tolong pandang kami ya Allah. Kami tinggalkan dunia kami sebentar, kami tinggalkan anak-anak kami sebentar, kami tinggalkan suami kami sebentar, kami tinggalkan niaga kami sebentar ya Allah. Tidak lain tidak bukan untuk mencari keridhaan Allah. Maka bismillah, semoga siang hari ini kita termasuk dicatat sebagai orang-orang yang bersyukur. Ingat ayatnya, la in syakartum. Kalau kamu bersyukur ditambah, kalau enggak syukur diapain? Ini harus menjadi perhatian orang beriman. Enggak ada tentang syukur itu orang bersyukur ditambah, enggak bersyukur dikurang, enggak ada. Tapi Al-Quran mengatakan kalau bersyukur ditambah, enggak bersyukur langsung diazab. Masya Allah. Maka bismillah, semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah pelajari hadisnya. Ketika mayat dinaikkan ke pundak para bapak, ketika diangkat dari meja, dipindah ke sini, mayat itu berkata. Ini dalil yang menunjukkan bahwa mayat itu bisa bicara. Tetapi tidak ada yang bisa mendengar kecuali yang mengerti adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hewan-hewan yang diberikan izin oleh Allah untuk mendengar apa yang diucapkan mayat. Kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih, apabila mayat itu orang yang baik, dia akan berkata, ayo cepat nyong digotong, selak pengen melbu barzah, sebab pengen ketemu perbuatan dan amal saleh. Tapi kalau dia orang yang buruk, dia akan berkata, dia berteriak kepada orang yang memikulnya dengan punggungnya, aku arep digawa nang ndi? Aku mau dibawa kemana?
Tidak ada pengharapan di alam barzah. Maka ibunda, kalau kita mati yang nangisi kita siapa? Keluarga, anak, lalu suami, lalu ini perkataan para ulama. Kalau kita mati, yang nangisi kita cuman anak dan keluarga, itu tanda hidup kita belum manfaat. Mestinya anak yatim ikut nangisi kita. Mestinya anak-anak di sekolah ikut nangisi kita karena ibu adalah guru yang baik. Mestinya teman-teman kantor ibu ikut menangisi ibu karena ibu adalah rekan kerja yang baik. Mestinya teman-teman pedagang ibu di pasar ikut menangis atas kepergian ibu karena ibu adalah penjual yang baik. Lalu teman-teman kita di majelis pengajian ikut nangisi kita karena kita adalah jamaah majelis taklim yang baik. Maka kita ulangi lagi. Kalau kita mati, yang nangisi kita cuman keluarga kita, itu tanda hidup kita belum manfaat. Tapi kalau kita mati, anak yatim ikut nangis, fakir miskin ikut nangis, banyak orang kehilangan kita, itu tanda bahwa hidup kita manfaat. Maka ingat wasiat Rasulullah, khairukum anfa'ukum. Sebaik-baik kita itu siapa? Orang yang tahajudnya manfaat untuk orang lain. Orang yang duhanya manfaat untuk orang lain. Tahajud itu untuk sendiri. Duha itu untuk sendiri. Ibu puasa Senin Kemis, puasa Sya'ban, puasa Rajab untuk sendiri. Tapi begitu ibu bersedekah, itu bermanfaat untuk siapa? Maka pastikan tahajud kita manfaat untuk orang lain. Duhanya ibu manfaat untuk orang lain. Ngajinya ibu manfaat untuk orang lain. Insya Allah kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ini tadi kata-katanya. Kemudian ibu ada hal yang menarik. Tadi ada apa ya? Dari radio apa-apa. Ustazah izin menyiarkan kajiannya. Oh no. Cing tingerteni ya. Ustazah Eva nek ngaji ora tau ngomehi wong lanang. Sing domahe sinten? Wong wadon terus. Napa nggih jajal mireng nabae. Karena apa, Bu? Yuk coba ini. Ternyata istri yang menawan itu adalah istri yang pendek. Hal yang membuat istri itu menawan adalah pendek di dalam 4 hal. Pendek tangannya, pendek kakinya, pendek lidahnya, dan pendek matanya. Tangan yang pendek sehingga istri itu tidak akan menghambur-hamburkan harta suami. Nek tayang pemberiane garwane onten sisane niku nggih sedekah. Itu namanya istri yang tangannya pendek. Kalau kakinya yang pendek, dia nggak seneng keluar rumah. Kecuali untuk perkara-perkara yang manfaat, datang ke majelis ilmu. Silaturahim. Membeli keperluan rumah tangga. Kakinya pendek. Nggak seneng dolan-dolan yang nggak manfaat. Karena dia adalah istri yang menawan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lisannya pendek, dia nggak senang mencela. Apalagi yang dicela suaminya sendiri. Apalagi yang dicela adalah orang tua sendiri. Apalagi yang dicela adalah teman duduk majelisnya sendiri. Jadilah perempuan-perempuan yang berlisan pendek, berkaki pendek, bertangan pendek, dan yang terakhir, perempuan yang pendek pandangannya sehingga dia tidak mudah ingin beli ini, beli itu, tergiur ini, tergiur itu. Kancane S2 kene sing gelisah. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, hidup orang pendek gitu, Bu? Masya Allah. Pendek di dalam 4 hal. Pertama apa nih? Tangannya. Kedua? Ketiga? Lidah. Yang keempat? Masya Allah. Semoga meskipun ibu tinggi, semampai seperti Peragawati, tapi kita diberikan 4 hal yang pendek. Begitulah perkataan para ulama. Karena 4 ciri-ciri ini bagian dari ciri-ciri istri yang baik. Bismillah. Baik. Kita akan belajar
al-Isra'u wal Mi'raju. Lah, seniki kan pun Sya'ban. Masa nembe mawon Rajaban. Berarti keri napa jenenge? Kasep napa mele, Bu? Masya Allah. Terjadinya al-Isra wal Mi'raj itu ulama berbeda pendapat. Maka enggak masalah ibu mau bahas di bulan Rajab kah, mau di bulan Sya'ban kah, mau di bulan Muharram kah, mau di bulan Ramadan kah. Yang bahaya kalau kita enggak tahu bagaimana sejarah dan pelajaran yang ada di dalam Isra Mi'raj. Bulannya saja berbeda pendapat, apalagi tanggalnya. Tetapi yang terkenal di masyarakat kita bahwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Mangkane siki es tanggal pira? Sekarang sudah masuk Sya'ban. Kalau kita ngegemi tanggal 17 berarti nek siki sinau Isra Mi'raj kue jenenge es ketelatan. Tapi karena kita tahu bulannya saja hilaf, apalagi tanggalnya. Yang banyak ulama sepakat Al-Isra wal Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah kemana? Ke Madinah. Lalu Isra dan Mi'raj terdiri dari 2 kata. Ini panjang, kayaknya satu pertemuan nggak selesai. Al-Isra'u adalah perjalanan Nabi dari mana? Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa. Bu, ini pelajaran untuk kita. Kalau pengen keluarga kita jadi keluarga yang besar manfaatnya, anak kita jadi anak yang besar manfaatnya, harta kita harta yang besar manfaatnya, maka yang memilikinya perjalanannya itu dari masjid kemana? Orang hebat itu perjalanannya dari mana ke mana, Bu? Masjid ke masjid. Untuk pengajian, untuk berjamaah, untuk membersihkan masjid. Tapi sekolahnya tinggi-tinggi, belum sukses kalau mengmasjid be orang tahu. Maka ini peristiwa ini mengajarkan kepada kita. Orang-orang besar, peristiwa besar, hal-hal yang besar itu mestinya lahir dari rumah Allah yang namanya apa? Masjid. Maka insya Allah kalau ibunya hari ini perjalanannya dari Masjid Mafaza, Masjid Al-Huda, Masjid Mujahidin, Masjid mana lagi, masjid di kampung ibu, insya Allah besok Allah menolong anak turun kita. Yang kedua kalimatnya adalah Al-Mi'raj. Mi'raj itu tangga. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa kemana? Sidratul Muntaha. Sekarang ini terjadi pada tahun yang disebut dengan Amul Huzni. Atau tahun apa? Tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena Nabi ditinggal oleh 2 orang sekaligus. Satu siapa? Khadijah istrinya, 2 pamannya yang bernama Bu. Rasulullah itu ketika pertama mendapatkan risalah, kalau keluar Rasulullah punya pembela. Namanya Abu. Orang Quraisy nggak berani kalau ada Abu Thalib. Nggak berani sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap Rasulullah keluar dari rumah, seperti kita mau keluar rumah, itu ada pembelanya. Di luar rumah dibela pamannya, kalau hatinya gelisah pulang, di rumah ada siapa? Khadijah yang menenangkan apanya? Gimana? Suami kita sudah dapat itu atau belum sekarang? Kalau keluar beliau punya teman-teman yang memberi semangat. Ayo bisnis semangat, semangat, semangat.
Kalau di luar sedih, nggak dapat support, pulang masih ada penenang yang kedua, siapa? Tapi apa yang kita lakukan? Sudahkah kita menjadi tameng, penenang, pelindung bagi suami kita? Ketika beliau di luar banyak masalah, pulang ketemu istrinya itu tenang. Bukan ketemu istrinya malah tambah napa, Bu? Tambah ruwet. Masya Allah. Kalau ketemu orang di luar, wow, ketemu istrinya di rumah, weh, gitu, Bu. Mestinya keluar lihat orang, wow, ketemu istrinya pulang juga, wah. Indahnya hidup Rasulullah. Di luar dibentengi pamannya, pulang ke rumah ditenangkan siapa? Sekarang bagaimana kalau dua-duanya diambil oleh Allah? Keluar nggak ada yang belani, pulang nggak ada yang menenangkan. Allahu Akbar, Bu. Bayangkan seperti apa sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman yang paling membela diambil oleh Allah, keluar nggak ada pembela lagi. Mereka bebas melempar, mereka menyerang Rasulullah, mereka ngata-ngatain Rasulullah. Bahkan seorang kafir Quraisy pernah nyong nek nganti weruh Nabi Muhammad sujud, tak dincot tengkuknya. Tapi ternyata ketika beliau mau menginjak tengkuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba mundur. Ketika ditanya kenapa, aku melihat parit api yang begitu besar. Lihat malaikat. Masya Allah, begitu dahsyatnya. Dan ketika di luar sedih diserang, pulang ada yang menenangkan, Bu? Coba Ibu bayangkan perasaan ini. Metu orang nana balane, bali tekan ngumah, tidak ada yang menghibur. Itulah kenapa disebut tahun ini adalah tahun puncak kesedihan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah sedihnya nggak sampai di sini, Bu. Rasulullah kemudian nyontak luru obat lah. Nyontak luru tambah. Jajal nyontak mengtoif ke tempat Bani Saqif. Bani di mana dulu Rasulullah disusui oleh ibu susunya, namanya siapa? Halimah Sa'diyah. Barangkali ketika aku keluar nggak dapat teman, di luar temannya nggak menenangkan hati. Pulang di rumah keluarganya, Allahu Akbar, nggak ada ketenangan. Coba aku tak cari tombo, aku tak pergi ke Taif. Tahukah kita jarak antara Makkatul Mukarramah ke Taif itu 100 kilo. Sini mana, Bu? Sini mana, Bu? Semarang. Dan Rasulullah berjalan kaki. Jadi Ibu ngaji Mafazah ke sini tuh berapa kilo? Yang pakai kendaraan ada AC-nya nggak kepanasan. Yang pakai motor, pakai helm, pakai kaos tangan nggak kepanasan. Apalagi yang diantar suaminya, Bu. Masya Allah. Berangkat dulu ya, Pak. Nanti kalau kondur dijemput. Rasulullah di antara kegelisahan yang luar biasa, beliau berjalan kaki. Berharap ketika sampai di Taif dapat apa? Dapat pembelaan. Apa yang terjadi ketika di Taif? Kalau di Mekah itu Rasulullah dihina dengan kata-kata, Rasulullah penyihir, pembohong, penipu, dukun, tukang ramal. Di Taif orang nggak ngomong lagi. Tapi di Taif orang ngambil batu, nggak pakai ucapan, Rasulullah langsung di apa, Bu? Dibalangi, Bu. Padahal Rasulullah pergi ke Taif mencari apa? Wes toh, kita punya masalah dengan teman, pulang ke rumah nggak ada yang bisa mendinginkan, berharap dapat dia menenangkan. Ternyata begitu kita datang ke rumah dia malah balik nyerang kita. Kayak apa rasanya, Bu? Kemudian Rasulullah akhirnya pergi dari Taif, berhenti di sebuah gunung. Lalu Allah mengutus malaikat penjaga gunung. Wahai malaikat penjaga gunung, apapun yang Nabi minta, kabulkanlah. Maka ada doa yang terkenal, Ibu. Beberapa ulama meriwayatkan ini yang artinya, Ibu. Ini doanya Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak mendapatkan pembelaan dari siapapun. Ya Allah, kata Rasulullah, kepada Engkaulah aku adukan kelemahan tenagaku.
gak ada paman, gak ada istri. Dan kekurangan daya upayaku pada pandangan manusia. Kita itu lemah. Gitu. Rasulullah ngaku kalau beliau itu lemah. Wahai yang maha rahim, engkaulah Tuhannya orang-orang yang lemah. Dan engkaulah Tuhanku. Kepada siapa lagi, kepada siapa engkau akan menyerahkan diriku? Kata Rasulullah. Ya Allah Gusti kula jeng dibetotong pundi meleh. Apakah kepada musuh yang akan menerkam aku? Atau kepada keluarga yang engkau berikan kepadanya urusanku? Itu semua ya Allah, aku enggak apa-apa. Tidak ada keberatan bagiku asalkan engkau tidak marah kepadaku, kata Rasulullah. Sedangkan afiatmu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang mulia, yang menyinari langit dan menerangi segala yang gelap. Dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku atau turunnya ketidakridhaanmu kepadaku, jauhkanlah murkamu hingga engkau ridha. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan ini yang diucapkan Rasulullah ketika berhenti. Allahu Akbar. Lalu malaikat gunung bertanya kepada Rasulullah, betul Bu? Mau enggak? Kalau gunung ini semua tak angkat, tak brokno nang penduduk Taif yang tadi ngelempar batu. Kalau kita ditanya gitu kira-kira gimana Bu? Nyong lara hati yakin Brok akan mawon. Ben pada mati, Bu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Sesungguhnya mereka adalah kaumun, satu kelompok kaum yang belum tahu. Maka wahai malaikat gunung, aku berharap bapaknya sekarang enggak beriman, besok akan keluar dari rahim istri-istri bapaknya yang enggak beriman itu anak-anak yang mentauhidkan Allah. Ini jawaban yang luar biasa. Maka sebelum kita bercerita peristiwa Isra Mi'raj, Bu, ini pelajaran. Sekelas Nabi saja berdakwah sama Allah diuji, diambil tamengnya. Suaminya, istrinya di Taif dihina. Artinya apa Bu? Setiap kebaikan punya resiko ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan mulus ngaji kayak gini. Mesti ada setannya. Kita nggak akan mulus menjalani rumah tangga. Akan ada setannya. Akan ada ujiannya. Kita nggak akan dimuluskan sama Allah di dalam berdagang. Akan ada naik turunnya. Kita nggak akan terus lempeng, terus nyambet gawe teng kantor. Pasti ada naik turunnya. Karena setiap kebaikan ada ujiannya. Kalau Nabi saja diuji seperti itu, apalagi kita. Tapi yang kedua, lihat sikapnya Nabi. Ketika ditolak, ketika dihina. Bukankah kita pernah belajar ayat panjang-panjang? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu ngira kalau udah sholat, udah ngaji ke mahfazah, udah pakai jilbab, udah ikut nyumbang baksos, udah siap-siap bakti amal ketika Ramadan, kamu masuk surga? Apa kalau kamu sudah kemudian sholat, puasa, zakat, kamu masuk surga? Kata Allah, belum. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kamu nggak lihat apa? Orang-orang terdahulu itu gimana aku uji? Massatuhumul ba'sa. Ibu masih ingat? Al-ba'sa itu ujian yang ringan. Keperang, kepelisit. Onten sing dereng nate keperang? Mboten nate ngemek peso ya berarti urung di kapal ngasih Bu. Itu ujian yang ringan. Kemudian wadharra, masih ingat Bu? Kalau baksa itu cuman ngenangi fisik, kalau dharra sudah mulai ngenangin apa? Misalnya suami cuman misalnya hobinya naruh anduk teles nang dhuwur kasur, itu apa? Itu baksa. Sekarang suami mulai gini, bojo kak disawang orang menakna. Itu apa? Baksa atau apa?
Ibu digituin sama suami hatinya gimana? Gitu ya Bu. Lalu nggak sampai di situ Allah nguji kita. Akan diuji dengan yang ketiga namanya wazul zilu. Suami kita bilang, mana deket bali bae yang ora butuh. Itu mulai mengguncang. Jadi manusia kalau mau masuk surga, Allah pasti akan timpakan baksa, dharra, zilzal yang sampai mengguncang hati dan pikiran kita. Makanya sering ada bilang orang kalau diuji hatinya sedang napa Bu? Terguncang. Makanya zulzilu. Ada surat al-zalzalah artinya apa? Guncangan hari kiamat. Akan ada satu fase di mana kehidupan kita jalannya diuji oleh Allah lalu jiwa kita guncang. Dan itu yang sedang dialami Nabi. Amannya diambil, istrinya diambil. Cari pembelaan dilempar batu Bu. Allahu Akbar. Tapi ini ayatnya. Bahwa setiap kita nggak akan masuk surga. Kecuali kita sudah diuji dengan perkara-perkara yang demikian. Sampai Nabi saja berkata, mata Nasrullah. Kapan sih Allah mau nolong saya? Kapan ujian ini mau selesai ya Allah? Sudah nggak kuat rasanya. Kemudian dijawab oleh Allah sendiri. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Lalu bagaimana sikapnya tadi? Masya Allah. Ketika Rasulullah berdialog dengan malaikat penjaga gunung. Ini contoh untuk kita. Gak semua yang gak cocok dengan kita semuanya harus kita lawan dengan perlawanan. Taif balang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sedikit pun tidak balas nopo-nopo. Niki tumrape kula panjenengan sedaya abot nopo enteng. Nek wonten wong ngudung karepe dikapakaken. Balas ngudungi kok. Nek anak tangga ora sopan dewek ya milu. Itu kita. Nabi enggak Bu. Mestinya umat Muhammad nih niru. Kok teman saya nulis itu tulisannya bagus. Beliau bilang gini. Kalau ada orang ngomongin keburukan saya. Ya dengerin. Loh memang saya bukan orang baik. Kok kita marah ada orang ngomongin keburukan kita. Seolah-olah kita ini tidak punya keburukan. Ini contoh yang kedua. Kemudian pelajaran dari Isra Mi'raj yang terbesar. Satu ayat yang kita baca di surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita baca tuh lewat aja. Nggak ada kerenteknya di hati. Kalimat apa Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Allah tuh mau gini sama Rasulullah. Rasulullah selama ini kalau di luar bersandar kepada Abu Thalib. Kalau di rumah bersandar kepada siapa? Maka Allah ingin ambil kedua sandaran itu. Supaya Rasulullah sepenuhnya bersandar kepada siapa? Kenapa sih Allah ambil suami? Kenapa sih Allah ambil harta? Supaya kita nggak bersandar pada yang satu dua itu. Bersandarnya kepada siapa? Itu pun sama Allah diujikan kepada Rasulullah. Makhluk yang paling Allah cintai, apalagi kepada siapa? Pasti akan diambil sesuatu yang ibu cintai. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Diuji supaya kita enggak bersandar kepada suami, supaya ibu enggak bersandar pada harta, supaya ibu enggak bersandar pada pekerjaan, supaya para pedagang enggak bersandar pada dagangannya. Diambil sama Allah. Kamu itu enggak ada sandaran kecuali siapa? Allah. Itu 3 pelajaran Isra Mi'raj yang paling besar. Dicabut sandarannya. Supaya kita enggak nyandar. Kita baca Allahus Somad. Allah tempat. Belajar ringan Bu. Hari ini mencoba menghilangkan sandaran. Kata anak saya, ya ini family day kok ayah nggak ikut terus namanya apa day gitu. Maksudnya yang ikut cuman bundanya, ayahnya nggak ikut. Kalau family itu kan harusnya ya Allah. Tadi ditolong Allah, ana sing gawakna karpet, ana sing gawakna kresek,
pada melas kabeh. Ada sing ayo us ikut makan megono padahal itu bukan kelas saya. Itu nek arep digawe merana mrina. Boten kali garwane us Masya Allah nggawa anak papat 5 karo sing nang mangkane dalane pripun Mbak? Ngono muter terus bawa karpet loro. Itu kalau mau dibuat merana. Tapi itu pelajaran, jangan bersandar kepada siapapun. Kalau udah ikhlas, semangat, munggah semene semangat. Allah datangkan tuh tangan lembet, kayaknya tikernya tak dudui katanya. Oh ada namanya Kaisara, saya masih nambah bu, lembet nasisan sing jenenge Khalifah ta bu. Jur dilempit loro bu. Jadi ayo kita belajar menghilangkan apa? Sandaran. Sandaran kita sama siapa? Gak usah merina, usah digawe merina bu. Gak usah. Sandaran kita kepada Allah. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, baru kita masuk kepada Isra Mi'raj dengan satu ayat saja. Di dalam surat Al-Isra ayatnya, ayat nomor berapa bu? 1. Sekarang. Subhanalladzi. Kakak Alifah pergi les jam 2 sama adik. Sudah sholat belum? Dah, go. Dapat ilmu yang manfaat ya. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Bu, akal kita terbatas atau tidak? Mata kita terbatas atau tidak? Maaf yang pakai kacamata saja kalau dicopot kacamatanya nanti baju hitam ini berubah jadi apa? Semandan. Makanya jangan ngantuk bu, ya Allah. Niki kelambine kula werni napa? Mungkin suwi-suwi bisane abu-abu. Engko nek Ustazah Eva Salam, oh jebule kelambine nyokolan dongeng nang jaba anak Ustazah Sakti. Awal keton, di tengah-tengah menghilang, di akhir pengajian muncul. Mergane le ngaji karo ditinggal. Ya Allah, kula suarane is powerful ke rewangi karo toa. Gen ngantuk, la ilaha illallah. Jadi sebenarnya tenaga kita terbatas atau tidak? Mata kita terbatas. Terus Allah mau bilang gini, Muhammad, Abu Thalib itu nggak bisa melakukan kayak aku, kata Allah. Khadijah istri yang paling kamu cintai itu nggak bisa melakukan peristiwa ini kepadamu. Tapi aku Rabbmu bisa melakukan peristiwa yang kejadiannya di luar pikiran dan di luar mata. Karena jarak antara Makkah dengan Yerusalem atau Masjidil Aqsa, kalau ditempuh dengan perjalanan unta itu butuh waktu berbulan-bulan. Tapi Rasulullah hanya melewati itu sampai Sidratul Muntaha, kembali ke Mekah lagi. Dikatakan sama Allah lailan, di dalam apa? 1. Itu masuk akal kita benda? Tidak. Kata Allah, pembela-pembelamu itu, sandaran-sandaranmu itu ndak bisa, di luar akalmu. Tapi Tuhanmu yang maha kuasa, nek gur paling memperjalankan kamu dari Mekah sampai Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha dalam 1 malam. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu. Jangan pernah bilang mustahil anak-anak kita jadi anak yang hebat. Ibu punya cita-cita anaknya jadi dokter, nyuwun saja sama Allah. Ibu cita-cita pengen ke Makkah Madinah, sekarang 0 rupiah, nggak punya tabungan, minta saja sama Allah. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mampu memperjalankan Rasulullah dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut Sidratul Muntaha. Kenapa kalau hanya memperjalankan kita ke Mekah, kata Allah, kecil. Kalau kamu cuma pengen anaknya jadi dokter, kata Allah, kecil. Kalau kamu pengen nyekolahkan anak di pondok, kamu nggak punya biaya, kata Allah. Kalau kita punya tauhid, maka pelajaran Isra Mi'raj itu pelajaran tauhid. Allah ingin menegaskan yang ketiga itu, aku cabut sandaranmu. Karena sandaranmu nggak bisa ngelakuin ini. Tapi kalau aku bisa. Makanya pakai kata subhana. Ibu kalau lihat perkara yang baik suruh bilang apa? Nek weruh perkara sing ora patia menyenangkan kon matur
Ampun kualik. Lah ini kan peristiwa istimewa. Kenapa pakai subhan? Karena Allah ingin membantah. Orang-orang yang senang bilang mustahil, mustahil. Gak ada mustahil bagi kamusnya orang Islam. Hai orang-orang yang gak percaya. Kalau Allah bisa melakukan di luar nalar kita. Nih tak buktikan. Hai orang-orang yang gak ngerti. Kalau Al-Quran bilang subhan. Berarti di belakangnya adalah peristiwa yang sangat besar. Sampai detik ini banyak para ustadz yang mengatakan Rasulullah itu hanya Isra, gak Mi'raj. Karena kalau Mi'raj berarti Allah punya tempat. Berarti Allah kayak manusia. Allah punya singgasana. Berarti Allah bertempat. Duduk di satu tempat. Padahal Allah itu gak ada seperti itu. Banyak bilang seperti itu. Kalau saya bilang gini, kalau Allah mau kenapa nggak bisa? Wong Allah bisa menghidupkan kita dari nggak ada. Kok wong sing ora nana beda di anak aja maning ukur sekang Mekah Masya Allah kun. Maka minta apa saja sama Allah. Saya beli judul proposal cinta. Atau guru saya sering mengatakan surat cinta untuk Allah. Masih saya baca Bu. Di buku-buku yang lain saya bongkar-bongkar, oh surat cinta. Sebentar lagi hari Arafah. Kalau ada Arafah di sana, saya ikut wukuf di Indonesia. Arafah itu kan hari yang paling banyak Allah membebaskan manusia dari api. Napa bedane kula panjenengan sedaya kalian ingkang wonten Mekah? Tanggale padha 9 Arafah. Sini poso, sana haji. Bedone kono nang Mekah kene nang tapi mustajabnya tuh kan sama. Maka saya kalau hari Arafah udah bikin catatan Bu. Endi sing arep digawe disuwun kayak Allah ya Allah nyongken ngudungan temen ya Allah karo anake. Karo bojone cok nang ati sih meskipun ora diucapna ya Bu. Ya Allah gitu misalnya ditulis mana perubahan. Karena Allah itu enggak ada yang mustahil. Subhanalladzi asra. Tadi al-isra'u berarti maha suci Allah yang telah asra memperjalankan bi abdihi. Abdun itu artinya apa? Hamba. Padahal yang diperjalankan siapa? Kenapa enggak disebut Rasul? Kok disebut hamba? Oh sayang sini. Waduh. Mau gimana? Mau di mana? Mau berdiri aja. Ya udah. Nih. Escorting. Halo. Ada mau yang biru kayak mana? Ini nggak mau. Waduh. Berdiri aja. Bubuk di mobil ya. Dah, ikut sini. Kenapa pakai abdun? Padahal Rasulullah itu kalau di syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Kenapa nggak pakai abdun? Karena Allah ingin menunjukkan kita hamba atau bukan? Rasulullah hamba atau bukan? Kalau Allah bisa memperjalankan hamba yang bernama Muhammad, Allah pun bisa membuat kejadian-kejadian di luar nalar kita kepada seorang hamba bernama Eva, kepada seorang hamba bernama Verina, kepada seorang hamba bernama Oni, kepada seorang hamba bernama Septi. Kalau Allah mampu membuat kejadian yang luar biasa kepada Muhammad, Allah pun bisa membuat kejadian yang luar biasa pada diri kita.
Ini pelajaran Isra dan Mi'raj. Lalu kapan waktunya? Lailan. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah salah seorang familinya. Malam hari, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril adalah malaikat yang punya 600 sayap. Yang kalau satu sayapnya digar, semua ufuk di muka bumi ini ketutupan. Jadi gelap. Berarti sayapnya gimana, Bu? Besar luar biasa. Lalu apa yang dilakukan malaikat itu? Malaikat membawa bejana dari emas diisi dengan air zam-zam yang dicampur dengan keimanan, lalu membelah dadanya siapa, Bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kapan Rasulullah pernah dibelah dadanya sebelum kejadian ini? Waktu kecil, waktu masih dalam susuan siapa? Lalu datang malaikat, anaknya Halimah ngadu, Muhammad didatangin orang. Gimana? Di pangku sini. Muhammad didatangin orang, Muhammad dadanya dibelah orang. Kemudian ternyata yang datang siapa? Ketika Rasulullah mau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, malaikat kembali datang untuk membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau orang nggak beriman, orang ngandel. Gerepa anak operasi langsung rapet. Wong dewek kuwi dicek lab ndengen alergi pa ora, jahitan, dinteni jahitane dentip es garing porang. Gerepa langsung. Itu orang yang nggak beriman. Tapi orang yang beriman, informasi itu tidak diletakkan di sini, tapi di mana? Ibu kalau wudhu, maaf, sebab wudhu itu salah satunya kentut. Yang kentut nopo nih? Duburnya. Yang diwudhui nopo nih? Nyambung nopo mboten? Lah kok ibu ngelakoni nopo? Karena iman. Yang pipis maaf kubul. Yang diwudhui apanya? Anggota wudhu. Lah kok ngelakoni? Sebab wong beriman niku ditaruh di sini, bukan di mana. Maka ketika menerima berita seperti ini, orang beriman nggak di sini. Gerepa ya, operasi kasdela temennya. Boten kados niku. Gerepa ya, Kang Mekah tekan Masjidil Aqsa Kak, cepet temen. Itu orang yang nggak beriman. Nopo-nopone didaleh pundi? Di sini. Makanya banyak orang yang nggak beriman karena kalau dapat berita tentang agama ditaruh di mana? Di otaknya. Sekarang apa bedanya iman dan apa bedanya Islam? Ibu orang Islam, ibu beriman. Nah, apa bedanya? Kalau iman pasti Islam. Kalau Islam, nah, ya betul juga jawaban ini. Islam itu baru ketundukan fisik. Ibu pakai jilbab, ini tandanya perempuan apa? Islam. Ibu sholat kok kon ruku. Makanya yang saya cerita itu, what are you doing kok you like this? Kemudian Ustadz Muhammad Rizal menjawab, sholat kan susah nerangin sholat sama orang kafir. Sama orang Jepang dia bilang, do you know yoga? Yes, yoga itu untuk apa? Menenangkan batin. Kalau di agamamu yoga itu seperti itu, kalau di agamaku yoganya itu dengan kita kan ini. Maka orang Islam itu mau duduk enggak? Oh, mau? Mau ya. Sini tak dudukin Bunda. Waduh. Alkalin solihah. Yuk sini. Waduh. Ya, itu. Laki enggak deket Bunda. Waduh. Alhamdulillah. Itu kok. Karena orang beriman. Maka Islam itu, ini tuh Islam. Tapi kalau jilbabnya sudah mampu membentengi kita dari zina, itu namanya iman. Kalau sholat begini, ruko, takbir, itu Islam. Tapi kalau sholatnya lah wong nyong tangane nggo ngacung kanggere nggo tanda tangan sing ora manfaat, itu iman. Wong tanganku nggo sholat ngene nggo sedekap kok aku nimbang curang, itu iman. Maka Islam itu ketundukan fisik, iman itu tunduknya hati kepada aturan Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang yang beriman hatinya tunduk meskipun pikirannya di luar kemampuannya. Dari mana Allah memperjalankan itu? Kemudian dibelah, ditutup lagi, dibersihkan apa nih Bu? Ini pelajaran lagi. Kalau pengen diangkat Allah derajatnya, kalau pengen perjalanan kita itu sampai kepada Allah, doa kita sampai kepada Allah, permintaan kita sampai kepada Allah, niki ne kudu napa? Ya Allah, niki angel banget niki ya Allah. Jekong bareng ke jejeran. Bedomongna. Itu kita Bu, saya. Ngaji bareng ke semajlis. Be saling omong. Itu saya. Lalu kita minta doa kita sampai ke langit. Rasulullah saja. Kalau kamu mau ketemu aku, kata Allah begini ya. Kalau kamu mau ketemu aku Muhammad. Kalau kamu pengen melihat wajahku Muhammad. Bersihkan dulu hatimu. Itu Nabi. Nah kita gimana? Doanya minta dikabulkan Allah. Pengennya diwujudkan Allah. Cita-citanya sampai ke langit. Tapi hati kita apa? Ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalbi ala dini. Tolong ya Allah niki ati angel temen lenggeceli. Pagi seneng sama fulan, sorenya benci fulan. Pagi akrab sama fulan, siangnya jelek-jelekkan fulan. Itu kita, itu saya, itu yang bicara. Lalu di antara kalimat-kalimat yang kita buruk-burukin orang lain, kita minta doa kita sampai ke langit. Kata Allah, stop dulu. Muhammad saja aku bersihkan hatinya untuk sampai kepadaku. Maka kalau kamu pengen apa-apanya sampai kepadaku, bersihkan hatimu. Dibelah. Lalu kemudian malaikat mendatangkan satu binatang. Kesepakatan ulama bentuknya binatang. Namanya apa? Buruk. Buruk itu baina bighol dan himar. Himar, bighol niku udu kuda, udu himar. Iya Bu. Ya luweh cilik saking kuda ning luweh gede saking lah saya ora bisa bayangna wong himar berateng bayangna kah. Ngertine jaran ngeten lah Bu. Nah, ini dalil untuk menentang orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Isra'nya itu hanya ruhnya. Masa ruh butuh sarana? Kalau ada sarana berarti ada apa yang naik itu Bu? Ada fisik. Maka buruk itu dalil bahwa Muhammad itu perginya nggak cuma rohnya. Karena butuh alat. Nah kalau nggak butuh alat tinggal rohnya aja digenggam sama malaikat terbang. Tapi kenapa ada buruk? Karena dengan jasadnya. Maka Rasulullah kemudian naik buruk. Buruknya itu waktu itu nggak mau dinaiki Rasulullah. Sampai Jibril berkata, buruk kenapa? Jadi kata ulama-ulama di dalam riwayat-riwayat yang sahih, semua nabi itu pernah numpak buruk. Termasuk ketika Ibrahim mengunjungi putranya Ismail yang ditinggal di mana? Masjidil Haram, padahal Ibrahim hidupnya di negara mana? Palestina. Itu perginya naik buruk. Karena buruk ini lama tidak dinaiki, maka ketika mau dinaiki sama Rasulullah, caranya kayak yang ora tahu ditunggangi uang begitu. Kemudian dipuk-puk sama malaikat Jibril, niki sing mau numpak manusia paling mulia nabi penutup akhir zaman, lalu buruk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil untuk menolak bahwa Rasulullah itu hanya ruhnya saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Berarti kejadiannya siang atau malam? Minal masjidil haram. Diperjalankan dari Mekah. Kata para ulama, waktu itu Rasulullah berada di Hijr. Atau yang kita kenal sekarang dengan Hijr Ismail. Minal masjidil haram. Kemana dibawa oleh buruk ini? Ilal masjidil aqsa. Ampun cita-cita meng Singapura dingin. Nek urung meng Mekah. Ampun cita-cita meng menara Apple demen. Nek urung cita-cita meng Usama meng Kapadocia apa gitu. Sing metu balon-balone kae demen aja cita-cita merana. Nek urung duwe cita-cita meng Mekah karo kalau sudah punya
kita dilangkahkan oleh Allah ke Mekah Madinah. Satu cita-cita lagi, Masjidil Aqsa. Ada cita-cita mengeluar negeri demen, nek urung Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haula. Masjid yang diberkahi sekitarnya itu diberkahi oleh Allah. Ini langsung berita dari Allah. Ibu ingat berkah artinya apa? Berkah itu kalau ada pengemis bu, nyuwun artone 10.000, ibu maringi 5.000, niku senes berkah. Bu, nyuwun artone 10.000, ibu maringi 10.000, niku senes berkah. Bu, nyuwun artone 10.000, ibu maringi 100.000. Itu namanya untuk menggambarkan apa? Jadi ibu kalau ya Allah kula nyuwun berkah, niku kalimat enteng napa kalimat istimewa? Itu istimewa, Bu. Maka pernah ada seorang berdoa, ya Allah berkahi aku dan saudaraku. Kenapa minta berkah? Kok enggak minta rezeki? Dijawab, berkah itu kayak tentaranya Allah. Kalau datang berkah pada badan, sehat sama Allah untuk berbuat ketaatan. Kalau berkah datang pada makanan, Bu, dimakan itu enaknya luar biasa. Tapi sinoso pizza hut, walah, ana wong wedi karo emping, gitu Bu. Wedi karo emping, sekarang medi itu bukan pocong, Bu. Emping, jeroan, cumi-cumi itu medi, Bu. Itu ketika sudah dimulai dicabut, dikurangi keberkahannya, Bu. Kalau keberkahan datang dari pakaian, kelambi ke tinggu ka apik temen, kepenak. Ning nek ora diberkahi sinasa regane larang tinggo sekene metetet sengkene nggo mraku mare keserempong, dicabut keberkahan. Maka berkah itu luar biasa. Lalu keistimewaan buruk itu apa? Buruk itu cara berjalannya. Kemana buruk memandang? Misalnya saya gini nih lihat ada desa di pojok sana. Buruk langsung sampai sana. Bu. Kalau saya lihat Sindoro berarti buruk langsung sampai mana? Itu keajaiban buruk. Boten usah dibayangkan buruk jaran putih, metu, sewiwine, terus cantik kayak kuda poni. Ya, Bu. Itu kan anak-anak kita membayangkan buruk seperti itu. Yang ulama katakan buruk itu hewan antara khimar dan antara begol. Antara gimana? Mau permen amatnya. Ya, linuriyahu min ayatina. Perhatikan ayat ini. Allah memperjalankan seorang hamba bernama Muhammad untuk apa toh? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk apa? Untuk memperlihatkan, oh mau yang ini, kepada kita semuanya ayatina, ayat-ayat atau tanda-tanda kebesarannya. Jadi Allah menjadikan sesuatu bukan karena nggak ada tujuan. Coba dari ayat segini saja berapa kebesaran Allah yang sudah kita saksikan. Ini baru satu ayat, belum selesai. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Gak cuman maha mendengar, tapi Allah maha melihat. Ingat Bu, setiap saat katakan pada diri kita, Allah melihatku, Allah memperhatikanku. Gusti Allah niku mresani dhewek. Maka tidak mungkin orang yang selalu berkata di dalam hatinya, Gusti Allah weruh enyong. Lalu kita membicarakan keburukan-keburukan begitu nikmatnya. Berjam-jam. Berjamaah. Gak mungkin. Allah meresani. Allah nyatet. Allah memperhatikan. Allah sami'un basir. Kenapa Allah perjalankan Muhammad? Supaya kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang kenal Isra Mi'raj, hidupnya tidak akan dirundung dengan putus asa. Karena dia punya semangat, Nabi aja bisa terbang kok. Aku pun bisa diterbangkan Allah. Maksudnya terbang itu apa? Bisa melampaui lompatan-lompatan yang di luar nalar kita. Yang di luar pemikiran kita. Maka Ibu, ini kira-kira jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj itu baru naik kemana Bu? Sidratul Muntaha. Sekarang ini cerita di Sidratul Muntaha dulu. Ketika Rasulullah bertemu Allah, Rasulullah mengucapkan salam. Salamnya itu yang kita baca ketika salat.
At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Atau ada yang membaca seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Niki tahiyate wong napa? Wong napa? Oh, nek sing barat tahiyate sinten? Wong ngaji ngreken kaya kono. Ketara ngajine karo ngantuk, Bu. At-tahiyyatu lillah, dibalas sama Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang diberi selamat sama Allah siapa? Lihat Nabi Muhammad begitu cintanya kepada kita. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dikasih salam sama Allah, jawabnya enggak mau untuk dirinya sendiri. Tapi Nabi Muhammad berkata, Assalamu alayna, untuk kita semuanya yang duduk di masjid ini. Wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, saya enggak mau kalau keselamatan itu hanya milik saya sendiri. Tolong beri keselamatan itu juga untuk umatku, ya Allah. Untuk orang yang sedang duduk di majelis pengajian itu, ya Allah. Kalau mereka termasuk orang-orang yang betapa sayangnya baginda Muhammad sama kita, Bu, yang masih banyak dosa. Berapa kali saya katakan, andai di depan rumah ibu ada laki-laki umbelan cureken, gulue kandel, ngiler, ambune pesing, rambutnya gembel, parang mboten mlebet daleme ibu. Tapi hari ini Allah nggak ada syarat kita masuk rumahnya Allah, Bu. Di mata kita ada dosa pirang-pirang. Di telinga kita banyak dosa. Banyak. Di mulut apa maning? Nang ati Allah nggak pakai syarat, masuk aja ke masjid. Aku berkahi, duduk aja di majelis pengajian, nggak saya screening pakai titit, nggak ditensi suhunya. Aku kasih ketenangan, kurang sayang apalagi. Nabi Muhammad nggak mau keselamatannya diberikan kepada beliau sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka orang sholat itu, Bu, ini kan tentang sholat. Isra Mi'raj itu kan tentang sholat. Tapi kita tekan semene tuane ket Allahumma ba'id atau ket wajah tuh orang ngerti artinya tekan salam. Lalu kita buru-buru belajar yang lain. Pahami dulu bacaan sholat. Terjemahkan Allahu Akbar, artinya Allahumma, ya Allah. Contoh, ba'id, jauhkanlah baini, antara aku, wa baina, dan antara khotoya, ya kesalahan-kesalahanku, kama sebagaimana ba'atta engkau jauhkan baina, antara al-masyriqi timur, wal maghribi, dan barat. Sudah apa belum? Ampun kesusu sinau tasawuf, sinau apa maning? Lah kita sholat belum ber, gimana mau memaknai bacaan ini? Ketika kita membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka, kata Allah, ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi Muhammad, enggak mau kalau untuk saya sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Lalu kita baru mau perjalanan. Tadi dibawa dari masjidil mana, Bu? Ke masjid napa? Di perjalanan Nabi bertemu dengan jin Ifrit. Kemudian Nabi disuruh membaca doa. Saya lupa doanya. Intinya doa itu minta perlindungan. Seperti bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala.
Nek pengen boten digodok epret, sering-sering baca itu. Lagi permennya? Oh enggak. Itu bertemu dengan jin. Ini belum ke langit, Bu. Kemudian di perjalanan itu Rasulullah mencium bau yang sangat wangi. Tanya sama malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, bau apa ini? Malaikat Jibril menjawab, ini perempuan, Bu, yang dikatakan, Bu. Makanya judulnya itu wanita dan Muhammad. Itu baunya Masitah. Wanginya luar biasa. Siapa Masitah? Tukang sisirnya, anak perempuannya Fir'aun. Tukang sisirnya aja sendiri. Nah kita, Bu, ya jungkatan, ya adus, ya ngepel dilakoni dewek. Putrane Fir'aun boten. Sing jungkati mawon onten. Maka sultan-sultan sekarang itu sultan apa gitu, Bu? Kalau Fir'aun itu yang jungkati saja ada. Bahasa Arabnya jungkat itu mushtun. Mari ucapkan. Mim, shin, po. Mushtun. Tukang jungkatinya namanya masyib. Ikuti. Itu laki-laki. Kalau wadon tambahi tak marbutoh jadi nopo? Jadi masitoh ke jeneng wong apa pekerjaan? Nah, masitoh itu bukan jeneng uang. Masitoh itu artinya tukang sisir perempuan, anak perempuannya. Seandainya tukang sisirnya laki-laki namanya siapa? Masih. Bau apa ini? Bau masitoh. Kenapa bisa berbau seperti itu? Ketika menyisiri rambut anaknya Fir'aun jatuh sisirnya, dia mengucapkan apa, Bu? Masya Allah. Apakah itu ayahku? Kata Masitoh, bukan. Tuhanku bukan. Lalu apa, Bu? Masitoh dimasukkan. Fir'aun meminta pengawalnya menyiapkan wajan. Yang dimasukkan pertama itu bukan Masitohnya, tapi anak-anaknya. Supaya hatinya apa sayang? Sebentar lagi selesai. Supaya hatinya Masitoh Bu? Goyah. Karena anak-anaknya dimasukkan ke dalam wajan yang mendidih. Dan yang paling menggetarkan hati, bahkan yang mau masukkannya, ketika yang dimasukkan ke dalam lubang itu adalah anak yang masih menyusui. Pripun, Bu? Wong anaknya cokot lemut ora rila kan. Putrane cegurna demi untuk mempertahankan apa? Kalau ibu istiqomah ngaji, mempertahankan tauhid. Ono bagi-bagi neng sing bagi-bagi dudu wong Islam. Aku kurang poho, aku rarep njaluk. Sebab aku menggegemi tauhid. Insya Allah. Semoga besok kita diberikan aroma yang harum seperti Mas Eka. Ini perempuan. Ini bukan laki-laki. Ini perempuan yang mempertahankan apa? Ora lah nyenekon nggo klambi kang kono nyong ora pahala. Nyong nekon nyambung-nyambung kang kono nyong ora paha. Nyong gak mempertahankan iman. Kanjeng Nabi sudah pernah mencium bau wangi dari seorang perempuan yang tugasnya apa, Bu? Cara ibu tukang nyisir niku derajate teng donya dhuwur napa ndek? Tapi di sisi Allah punya kedudukan yang luar biasa. Lalu kita akhiri sebentar lagi sudah 2:30. Lalu di perjalanan itu Rasulullah melihat seorang laki-laki yang mengumpulkan kayu bakar untuk membakar dirinya sendiri. Habis dia ngumpulkan lagi. Oh mau ganti. Dia ngumpulkan lagi. Dia ngumpulkan lagi. Terus dikumpulkan terus. Rasulullah bertanya. Siapa dia wahai Jibril? Kenapa dia mengumpulkan kayu bakar? Tapi dia gunakan untuk membakar dirinya sendiri. Yang mana? Yang ini. Yang lain apa? Adik mau apa? Bentar Bu, iklan Bu. Apa ya? Yang mana? Tak mau nonton lagi? Untuk membakar dirinya sendiri. Yang mana adik bilang mau apa? Mau apa? Ya ini adik mau yang mana? Oh enggak suka ini, sukanya yang mana adik cari sendiri ya.
Nih adik cari sendiri sekarang. Dicari sendiri yang mana. Kata malaikat Jibril apa Bu? Itu orang yang suka mengumpulkan amanah dari orang lain tapi tidak ditunaikan. Orang yang suka narik sumbangan untuk anak yatim tapi tidak ditunaikan. Orang yang suka ngumpulin untuk kegiatan baksos-baksos gitu tapi nggak ditunaikan. Untuk membayar diri sendiri. Galang dana untuk Palestina, untuk apa? Tapi nggak sampai kepada tangan. Itulah orang-orang yang kata malaikat Jibril. Besok dia akan mengumpulkan sebagaimana dia mengumpulkan uang dari banyak orang. Tapi dia tidak tunaikan amanahnya. Dia pengen jabatan, dia pengen jadi menteri, dia pengen jadi apa. Tapi dia tidak tunaikan amanahnya. Apakah sampai di situ? Enggak. Rasulullah dilihatkan kepada orang yang merobek lidah. Lalu menggunting-guntingnya dengan gunting yang terbuat dari besi. Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapa orang itu? Kata Jibril, itu adalah orang yang suka berbicara. Namun ia tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan. Ini ancaman buat saya, Bu. Buat para pendakwah. Buat pada orang yang suka mengajarkan kepada orang lain tapi dirinya belum mampu melaksanakan. Bahasa Jawanya apa Bu? Ibu ndak usah ngancam saya Bu. Saudara Eva ngaji, saya sudah langsung diancam sama siapa Bu? Allah. Dengan merobek-robek lidah saya sendiri. Bu, ya Allah, ini orang Islam kurang beriman pripun. Pun dituduhi ke. Deke kak urip ora gelem manut Islam sing ngapa? Wis tak tuduhi nek ora amanah akhirnya nang akhirat kayak kiye. Rasulullah sudah preso. Kalau kamu mulutnya nggak bisa dijaga, di akhirat nasibnya kayak gini. Kamu nggak ngandel. Rasulullah sudah lihat. Hei perempuan, kamu nggak ikhlas pakai jilbab, lalu ngaji duduk di mahfazah sebentar cari ilmu agama untuk bekal hidup di rumah. Kamu nggak percaya perempuan-perempuan yang mempertahankan iman, Rasulullah sudah tahu ujungnya kayak Masyito. Kita mau digimanain lagi sama Allah? Sudah dituduhi wong elek ben-ben kayang kene, wong apik yang ngemben kayak itu Isra Mi'raj Bu. Ini kita belum melihat bagaimana Rasulullah ditunjukkan kepada beliau surga. Rasulullah baru diperlihatkan siksaan-siksaan, belum nanti di atas. Ini baru perjalanan dari Masjidil Haram kemana? Ditampakkan sama Rasulullah. Lalu nanti kita akhiri sampai ke Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan Rasulullah mengimami sholat para nabi. Tapi ada yang mengatakan ngimaminya itu setelah turun dari Sidratul Muntaha. Karena apa? Kalau ngimaminya sebelum Rasulullah naik ke langit pertama kan tanya, itu siapa? Oh itu Nabi ini. Kalaulah Rasulullah sudah berjumpa ketika ngimami sholat, Rasulullah nggak tanya lagi. Tapi Rasulullah ketika naik langit, Rasulullah masih bertanya. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah belum pernah melihat sebelumnya. Maka ada yang mengatakan Rasulullah ngimami sholatnya para Nabi itu setelah Rasulullah turun dari mana? Dari Sidratul Muntaha. Lalu kita selesaikan sampai di sini. Berangkat Rasulullah ke langit pertama, diketok sama Jibril. Wahai penjaga langit pertama, bukakan pintu. Sopo kowe? Kira-kira malaikat suaranya gimana Bu? Aku Jibril. Siapa yang denganmu? Dia adalah Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya. Kemudian dia bertemu dengan ayah kita semuanya, Nabi siapa? Dan Nabi Adam waktu itu Bu, Allahu Akbar. Di langit pertama ditampakkan pemandangan. Kalau beliau menoleh ke kanan, beliau tersenyum. Ketika beliau menoleh ke kiri, beliau apa Bu? Jibril. Kenapa begitu? Nabi Adam menangis. Kalau melihat ke sebelah kiri, karena melihat anak turunnya yang gak taat kepada Allah Bu. Lalu kenapa dia tersenyum ketika dia melihat ke samping kanan? Dia bahagia. Melihat anak turunnya sedang duduk di masjid. Sedang mendengarkan ilmu. Dengan segala ujiannya.
Mereka duduk ya Allah. Mereka mendengarkan. Ya sebentar, habis ini selesai. Mereka mendengarkan ilmumu. Nabi Adam senang, Bu. Maka ini pelajaran untuk kita semuanya. Bahwa manusia akan terbagi golongan kanan dan golongan apa? Dan yang ditangisi Nabi Adam adalah golongan kiri. Semoga kita bukan termasuk golongan yang ke kiri. Masya Allah. Lalu Rasulullah diperlihatkan lagi. Ini saya akhiri setelah ini. Laki-laki yang mulutnya seperti unta. Pun nate perso unta minimal teng YouTube nih Bu. Tutuke sempit nopo ambah. Wong nek kakek ngomong sing ora manfaatke mancen balane unta. Tutuke napa Bu? Ambah. Sekali minum berapa liter? Wong nek rakus makmur secukupe kasih barang haram beti pangan ya kue wong tutuke kaya ora cukup. Wawi ya sebentar. Lalu mulut unta itu di depannya itu ada batu tapi menyala. Ya sebentar, saya ini wawi sebentar ini saya akhir. Kemudian setelah batu unta itu ditelan lewat mulutnya, keluar lewat dubur unta. Watu yang menyala itu. Muhammad bertanya, siapa mereka ya Jibril? Kata Jibril, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Pinten wong, wokeh. Betapa sering sumbangan itu atas nama panti napa? Diancam mulutnya berubah seperti unta, didatangkan batu-batu dari neraka, dimasukkan meleleh, keluar dari dubur, diambil lagi, dimasukkan lagi, keluar dari dubur, dan seterusnya. Itulah ancaman bagi orang-orang yang makan harta anak. Dan ini juga hati-hati pada yang masih senang barang haram. Maka Ibu, memang tidak selesai. Insya Allah kalau besok ada waktu kita lanjutkan. Untuk seterusnya menjelang bulan Ramadan. Di majelis ini akan kami bahas buku 24 jam di bulan Ramadan. Supaya ketika Ibu besok masuk bulan Ramadan, tidak ada pertanyaan lagi, Us, nek kula ngentut nang kolam renang niku batal napa? Mboten. Nek awan-awan ka bojone kula ngambung kula puasane batal mboten. Biar tidak ada pertanyaan seperti itu. Masya Allah belum selesai karena kisahnya begitu panjang. Baru sampai langit pertama, belum lagi kedustaan-kedustaan orang kafir. Mohon maaf karena si kecil sudah sulit dikendalikan. Ini minta wawi risi. Masya Allah semoga ada manfaatnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan salam oleh Allah. Karena kita termasuk orang-orang yang solih. Semoga kita termasuk hamba keturunan Adam. Yang Nabi Adam bahagia melihat kita semuanya. Semoga Ibu diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Apapun ujiannya. Menjadi istri yang baik di mata Allah. Menjadi istri yang kuat untuk menerima apapun ujian Allah. Demikian saya akhiri astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.